Shalom umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Sepanjang hidup kita ada kuasa darah Yesus yang menutup bungkus kita. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau limpahi kami dengan anugerah-Mu, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Engkau layak dipuji dan disembah. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, yang penuh kasih setia, dan yang telah menebus kami. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin, amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
Haleluya. Maka setiap yang menanti-nantikanmu akan mendapat kekuatan baru, kekuatan untuk melangkah bersamamu, kekuatan untuk memuji namamu, kekuatan untuk menaikkan sembah bagimu, kekuatan untuk menceritakan kebaikanmu. Bapa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, amin. Kau yang mencurahkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biar itu yang membangkitkan roh kami Tuhan. Amin. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan mengharapkan
ditinggikan dan diagungkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Bersyukurlah kepadanya. Kita lebih lagi hanya di dalam nama-Mu Yesus. Mari sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari tak pernah kami ragu, tak pernah ku ragu, karena Kau bersama, setia, setia, amin, menjaga dengan kuasa-Mu. Oh, mari siap katakan. Hanya di dalam nama-Nya, Kau sumber pengharapan kami di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya, hati tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, mari sama-sama tepuk tangan kita. Kebenaran-Mu membebaskan kami, Tuhan. Katakan, kebenaran. Kebenaran yang bebas selalu berikan kami kekuatan. Selalu berikan ku kekuatan. Katakan. Hadapi segala tantangan.
hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia bagiku selama-lamanya. Ini yang kami percaya Tuhan, ini yang kami tahu Tuhan, Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber kemenangan kami. Mari katakan bersama-sama dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya menang. Oh mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Kau sumber pengharapan kami, sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama-Mu pasti tersedia bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Kau sumber pengharapan kami. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti bagiku selama-lamanya. Yesus, kami percaya dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi tangan kita, katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami hidup hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Karena anugerah-Mu tiada satu pun aku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Mari katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kami hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun aku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah, Kau memilih setiap kami Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus, Yesus pegang
saat ini serahkan hidup kita. Kami tidak dapat hidup tanpamu Yesus. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Oh mari sekali lagi, dengan segenap hatimu katakan, oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup Tuhan. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat, Engkau alasan Tuhan. Engkau alasan selamat, Engkau alasan kami hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, sampai hari ini mungkin lebih dari 3 bulan kami tidak berhimpun dalam suatu kebaktian. Tetapi sebetulnya itu tidak akan menjadi suatu halangan kalau kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, walaupun hanya di rumah saja. Tetapi Tuhan, di rumah kami perlu berorientasi dengan Tuhan. Kalau kami hanya di rumah, tetapi kami tidak mengadakan kesibukan apa-apa dan tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, maka yang datang yaitu kejenuhan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan menghadapi situasi seperti ini. Tetapi Tuhan, mari dalam kesempatan ini kami akan duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, supaya firman yang kami dengar itu membangkitkan kehidupan rohani kami, bahwa kami adalah anak-anak yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami yang kami persembahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, sampai hari ini kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saudara duduk dengan tenang di rumah, mungkin sekeluarga, saudara coba dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu membangun kita supaya kita lebih bertumbuh
bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mari saudara-saudara saya ajak membuka di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 6. Saudara perhatikan betul-betul firman Tuhan ini. Mari. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah engkau bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan air dari dalamnya akan keluar. Air sehingga bangsa itu dapat minum, demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, dari pembacaan ini, kalau saudara betul-betul memperhatikan, ya, ayat ini berbicara tentang air. Air adalah satu-satunya merupakan kebutuhan hidup manusia. Mungkin ada orang berkata, tidak makan, tidak apa-apa, asal minum. Mungkin. Jadi mereka menunjukkan bahwa air itu merupakan satu kebutuhan yang mutlak. Dan itu waktu, saudara-saudara, kita baca. Orang Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan dia sedang berada di padang pasir. Padang pasir itu tidak ada air, saudara-saudara. Padang pasir itu kalau siang panas. Panasnya luar biasa. Sehingga Allah mesti menurunkan tiang awan. Kalau malam hari dingin menggigil, tidak ada orang yang tahan di padang pasir pada waktu malam. Allah memberikan tiang api sehingga bangsa Israel tidak perlu kedinginan. Tetapi walaupun demikian, bangsa Israel itu butuh hidup. Dan yang dianggap perlu hidup, dianggap satu-satunya yang dibutuhkan yaitu air.
Di padang pasir tidak ada air, saudara-saudara. Di padang pasir tidak ada air. Seperti kita tadi baca, mereka mengeluh karena tidak ada air. Tetapi kata pemazmur, Allah itu gunung batuku, keselamatanku. Dan Allah memerintahkan kepada Musa, di padang pasir itu ada gunung batu. Kalau saudara melihat di YouTube dan saudara melihat keajaiban alam, di antara keajaiban alam itu ada gunung batu. Di tiap-tiap negara itu mempunyai gunung batu. Gunung batu itu cukup tinggi. Seperti gunung, tapi itu batu. Dan gunung batu itu tidak menolong pada bangsa Israel, tidak diperlukan. Yang diperlukan air. Lalu Allah berfirman kepada Musa, Musa, ambillah tongkatmu dan pukullah gunung batu ini. Secara akal manusia, gunung batu itu tidak ada airnya. Gunung batu itu tidak mempunyai air. Batu. Tetapi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghampiri gunung batu itu, dan Allah berkata, pukullah gunung batu itu. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Musa memukul gunung batu itu. Dari gunung batu itu keluar air. Manusia sering tidak mampu berpikir sampai di situ. Sebab pikiran manusia itu terbatas. Dari keterbatasan ini, manusia tidak mampu untuk mengukur Allah yang tidak terbatas itu, tidak mampu. Dia hanya mampu berpikir sebatas kemampuannya. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa gunung batu itu bisa mengeluarkan air. Tetapi Allah kita itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Allah yang saudara sembah dan Allah yang saya sembah ini bukan Allah buatan manusia. Dia adalah justru Allah yang menciptakan manusia. Sayangnya, manusia tidak mampu mendekati Allah. Dengan alat pikir yang ada ini tidak mampu mendekati Allah. Dan bangsa Israel itu waktu dia gelisah amat sang, sebab air itu merupakan kebutuhan hidup. Musa pun
walaupun dia orang yang diperkenankan Allah, tetapi Musa juga manusia, dia juga gelisah karena tidak ada air. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata kepada Musa, Musa, pukullah gunung batu itu. Maka Musa menurut perintah Allah. Dia menurut perintah Allah dan dia memukul gunung batu itu dan keluar air. Sehingga bangsa Israel semua jutaan saudara-saudara, dia bisa minum. Dan dari minum itu saudara, dia merasa hidupnya disegarkan, dipulihkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita pikirkan manusia hidup di dunia itu podo mbek manusia yang sedang dalam perjalanan seperti bangsa Israel, dia sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Allah mengatakan, tanah perjanjian di mana ada banyak susu dan madu. Artinya di sana itu berkelimpahan apa yang diperlukan oleh manusia. Kita ini sedang dalam perjalanan. Hidup manusia ini sedang di dalam perjalanan. Salah satu yang menghalang-halang hidup kita ini, yaitu bahaya-bahaya seperti bahaya padang pasir. Padang pasir itu banyak bahaya, saudara. Tadi saya sudah singgung sedikit. Panas kalau siang hari. Dingin kalau malam hari. Belum kelaparan, belum bahaya-bahaya di dalam perjalanan itu yang mematikan. Bahkan di perjalanan itu ditulis di dalam kitab suci, ada yang disebut ular beludak. Itu kalau menggigit orang pasti mati. Bahaya. Tetapi Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Banyak yang di dalam perjalanan itu mengalami goncangan-goncangan, mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami susah, menderita dan sebagainya. Dan dia tidak berharap kepada Allah. Dikatakan banyak yang mati di perjalanan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian Allah, yaitu kerajaan surga yang mulia. Kita ini dalam perjalanan. Kalau dulu zamannya Musa, Allah sendiri yang memimpin perjalanan menuju ke tempat perjanjian. Tetapi itu waktu
Roh Kudus belum hadir di dunia ini. Sedangkan Yesus belum lahir, maka Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Tetapi sekarang saudara-saudara, Allah telah mengutus putranya Yesus Kristus untuk membuka jalan menuju ke surga. Yesus Kristus harus mengalami banyak penderitaan, kesengsaraan, bahkan mati di atas kayu salib demi menunjukkan jalan, meluruskan jalan menuju ke kerajaan surga. Dan waktu Yesus naik ke surga, dia berkata, sangat berguna. Saya minta kepada Bapa supaya Bapa mengirim atau mengutus penolong yang lain, yaitu yang dimaksudkan supaya Bapa mengutus Roh Kudus. Dan perjalanan kita menuju ke surga itu sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti. Bahkan orang-orang Kristen pun banyak yang tidak mengerti bahwa hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu banyak orang Kristen yang tidak begitu memberi nilai yang tinggi terhadap Roh Kudus. Mereka percaya Roh Kudus, tetapi mereka itu tidak hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan oleh karenanya itu banyak yang menderita, susah, sakit, dan mengalami banyak kesengsaraan. Saudara, saya akan lanjutkan dengan membaca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Coba tolong sekali lagi. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, saudara, coba perhatikan kata-kata. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Kata kelemahan ini, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya itu mempunyai arti yang lebih luas lagi. Kelemahan itu bisa juga kesakitan, bisa juga lemah secara fisik, baik secara psikis. Banyak kelemahan kita. Baik jasmani, baik rohani, kita lemah. Dan karena kelemahan itu kita seperti bangsa Israel sering mengeluh. Bagaimana kita bisa hidup menghadapi kesakitan, menghadapi bahaya dan sebagainya.
bagaimana kita bisa hidup. Tetapi dikatakan di situ, demikianlah juga Roh, artinya Roh Kudus. Kalau zamannya Musa yang memimpin itu Allah sendiri, tetapi sekarang kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, memimpin akan kelemahan kita. Dan dikatakan juga, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kata doa ini, saudara-saudara, kata doa ini mempunyai arti yang lebih dalam lagi. Kata doa itu bisa diartikan bagaimana kita bisa mendekati Tuhan. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana kita bisa mendekati Tuhan? Doa itu berarti kita mendekati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu telah saya ungkapkan, kita ini hidup perlu ada titik temu dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara-saudara, kita seperti bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Kita perlu mempunyai titik temu dengan Allah. Titik temu kita itu yaitu doa. Tetapi bagaimana kita doa? Kita sudah berdoa, tetapi bagaimana caranya doa? Doa yang benar yaitu doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di situ dikatakan Roh sendiri berdoa. Artinya Roh itu menolong kita berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh itu membantu kita di dalam doa untuk keluhan-keluhan yang sampai tidak terucapkan. Itu Roh Kudus, dia bisa menolong kita di dalam doa, menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, waktu dia keluar dari tanah Mesir, tidak ada air, dia mengeluh. Tetapi dia tidak punya dasar bagaimana supaya dapatkan air. Dan waktu kita berdoa, tapi bagaimana kita bisa dicukupi, dipenuhi kebutuhan kita, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, beberapa hari yang lalu kita merayakan akan perayaan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu membantu kita untuk mencapai hidup. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sekarang ini saudara akan lebih kelihatan betapa kita ini setelah tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berbakti karena situasinya. Siapa yang bisa menolong kita mengatasi semuanya ini? Yang bisa tolong mengatasi semuanya ini tidak lain yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itulah yang akan mengatasi
seluruh kebutuhan hidup kita, termasuk mengatasi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan kita terhadap situasi sekarang ini. Banyak orang, bukan saja orang-orang lain, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, banyak yang gelisah menghadapi wabah ini. Tetapi saudara, dikatakan Roh Kudus akan menolong kita untuk menyampaikan akan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Sampai hal-hal yang tidak terucapkan sekalipun, Roh Kudus dapat menolong kita. Dan Tuhan melepaskan kita. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini adalah orang dalam perjalanan seperti bangsa Israel. Kalau bangsa Israel berjalan di padang pasir karena banyak keluhan, dia tidak mengerti penolong itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita baca terus kitab suci, banyak orang Israel dalam perjalanan itu mati banyak. Jangankan kita berkata, wah aku orang Kristen, aku mesti selamat. Tidak usah berkata begitu. Banyak orang Kristen yang tidak selamat karena Kristennya itu tidak mengerti bahwa ada penolong. Seperti bangsa Israel itu tidak mau mengerti bahwa dalam perjalanannya ke tanah perjanjian itu ada penolong yang luar biasa, yaitu Allah sendiri yang nuntun. Tapi dia tidak mengerti. Begitu juga saat ini Allah mencurahkan rohnya untuk menolong kita, menghampiri Allah, menghadapi macam-macam permasalahan. Allah berkata, Allah akan menolong kita, menyelamatkan kita sampai kita tiba di kerajaan surga yang disediakan oleh Allah. Itulah jemaat yang kekasih. Kita ini harus berpikir rangkep. Artinya kita ini harus mempunyai pemikiran secara kemampuan berpikir manusia. Tetapi kita juga harus mempunyai kemampuan berpikir dengan Allah. Dan Roh Kudus bukan saja menolong, Roh Kudus memberi jalan, saudara-saudara. Roh Kudus memberi jalan supaya kita ini bisa menghampiri Allah. Kalau kita baca, saudara, ya, di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Saudara harus merenungkan ini. Ini Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk berpikir dengan Allah. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11 coba dibacakan ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat.
Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Saudara, jangan kita hanya berpikir Roh Kudus itu menolong. Roh Kudus di dalam hal menolong itu Roh Kudus memberi karunia. Karunia hikmat. Hikmat ini saudara, tidak bisa dipelajari. Sebab pikiran kita ini terbatas. Kita tidak mampu untuk mempelajari hikmat. Hikmat itu dikaruniakan, diberikan dengan cuma-cuma. Supaya dengan hikmat itu kita bisa mengerti Allah oleh karunia Roh Kudus itu. Makrifat. Makrifat itu ada kata makrifat, bermakrifat. Artinya kita mendalami tentang Allah. Roh Kudus itu memimpin kita untuk mendalami akan Allah. Dan ada kata ma'rifatullah. Sehingga kita tahu sampai di mana pengertian kita tentang Allah. Itu karunia diberikan cuma-cuma. Tidak bisa dipelajari, saudara. Terus Roh Kudus memberikan iman. Saudara tidak akan berkata, oh saya sudah orang Kristen, bagaimana saya bukan orang beriman? Belum tentu saudara. Belum tentu. Saudara tidak bisa katakan, saya sudah punya iman. Tidak bisa saudara. Sebab iman itu adalah karunia dari Roh Kudus. Kalau itu karunia dari Roh Kudus, maka iman itu tidak tergoyahkan. Roh Kudus memberi karunia kesembuhan. Kata kesembuhan itu bukan saja dari penyakit, tetapi dari macam-macam hal kita disembuhkan. Kita disembuhkan dari bahaya akan virus yang sedang melanda dunia itu, kita disembuhkan. Dan seterusnya, saudara, itu karunia roh. Karunia roh itu untuk supaya kita ini mengenal Allah. Oleh pimpinan roh kita mengenal Allah. Dan kita mempunyai titik temu dengan Allah. Itu yang penting. Kita berdoa, tapi sering doa kita hanya doa permohonan, minta-minta. Tapi tidak pernah kita ada pikiran bagaimana doa saya ini ada titik temu dengan Allah. Bagaimana doa saya itu merupakan suatu dialog dengan Allah. Kita cuma tahu doa saja. Itu pun, maka itu seringkali doanya itu tidak terkabulkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan mengakhiri supaya saudara-saudara itu mengerti siapa Allah yang kita sembah itu. Jangan kita sembarangan, saudara. Kita harus bersungguh-sungguh kepada Allah. Supaya dengan sungguh-sungguh itu, saudara, kita memperoleh kemenangan. Menghadapi apapun juga
kita memperoleh kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian sebelum kita masuk di dalam doa. Percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamaku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamaku. Amin. Aku Haleluya. percaya Glory, haleluya. Dia, Sang perisaiku, tempat Oh, haleluya. Bapa yang di surga, dengan sederhana kami dapat menangkap firman yang disampaikan secara sederhana. Tetapi kalau itu kami tangkap dan kami hidup di dalamnya, maka di dalamnya itu penuh kuasa Allah. Oleh sebab itu Tuhan, setelah kami mendengar bagaimana Musa diperintahkan Allah untuk memukul gunung batu sehingga mengeluarkan air. Tetapi bangsa Israel belum juga mempunyai kesadaran keajaiban Allah, sehingga mereka semua tidak bisa mencapai akan tanah perjanjian. Demikian juga Tuhan, Engkau memberikan kami Roh Kudus, tetapi kami sering tidak mengenal, tidak mengerti. Kami hanya melakukan segala yang kami dengar hanya berdasarkan kemampuan berpikir kami. Tetapi sekarang Tuhan, kami tahu bahwa pikiran kami itu terbatas. Kami perlu karunia-karunia roh, supaya kami mengerti rahasia Allah yang lebih dalam lagi.
Terima kasih Tuhan. Kiranya semua saudara yang mendengar ini diberkati. Dan mereka lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Sehingga mengatasi dunia yang penuh dengan permasalahan ini. Kami bisa mengatasi sampai kami Engkau panggil kembali ke rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, terimalah berkat rahmat dan kasih dari Bapa. Sukacita yang besar dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.